Wali, ibu-ibu sadonyo kalau Pak Wali, ibu-ibu pemuda semacam ko bakal kelompoknya. Itu perlu dipahami manastek. Kelompoknya bisa kelompok tani, bisa kelompok wanita tani, bisa kelompok olahraga, bisa kelompok usaha. Tapi mesti berkelompok, di SK-kan dek Pak Wali, terdaftar di dinas, bisa kita bantu. Jokwe pembangunan di provinsi, modelnya bantuan itu. Kalau nalah ado tuh gini, contoh Pak Wali dulu lah Lambo bantu jo tanah datar tuh, ada WRC namanya. WRC itu nan mak wakku yang menggaleh kaki limo, gua kadang galeh lontong, galeh kue itu agak robaknya bisa dibantu. Alat-alat goreng itu bisa dibantu, itu bisa dibantu. Itu contohnya. Itu contoh itu untuk ekonomi itu. Kalau untuk Alsintan aku ibu PL kan, PPL aku. Allah banyak aku bantu selama 8 tahun kok. Adonan masih banyak. Adonan pupuk, bibit dan segala macam. Tangga itu kebutuhan. Nanti alhamdulillah karena Pak Wali ko kawan ambo, dakek jo ambo nyolah lamo ambo siap bantu-bantu. Tapi syaratnya ibu memang harus berkelompok. Ambo sering mengibaratkan ke Pak Wali, jawab dari BPRN unsur nagari, hujan kok turun 3 kali sehari. Tahun. Atau 3 kali setahun gitu ya. 3 kali setahun. Hujan labek kok, mendatang berkah hujan kok. Tapi waktu hujan kok turun, awak tak menyiapkan baskom penampuangnya dong. Atau bak-bak penampuangnya hujan turun kok. Akhirnya kok hujan lewat di muka rumah, masuk panda, masuk sama. Atau masuk ke rumah orang lain. Tapi kalau awak siapkan, kok nan turun kok bisa tampuang. Bisa bermanfaat untuk mandi, untuk ikut, untuk menyiram ikut dan segala macam. Ini makasih hujan tuh. Hujan pertama APBN. Anggaran pusat. Hujan kedua APBD provinsi. Hujan ketiga APBD kabupaten. Harus dia siapkan baskom itu Pak Wali. Baskomnya itu mau kasih adalah kelompok tani, kelompok usaha, kelompok dagang, kelompok sosial, kelompok olahraga yang di SK-kan oleh Pak Wali, yang resmi terdaftarnya di dinas. Itulah mohon bantuan Pak Wali nanti nanalah ado, tinggal kita programkan. Kok alun ado, buat saya taruh dulu Pak Wali. Buat saya dulu. Termasuk kelompok Yasin, kelompok Majlis Taklim harus di SK oleh Pak Wali, terdaftar di Kesra. Baru bisa kita bantu. Paham Ibu ya? Paham Bapak Ibu? Setelah itu baru kita menjaga wajah. Siapa yang bersungguh-sungguh ini akan berhasil. Siapa yang bersungguh-sungguh akan sukses. Itu. Jadi itu yang penting mana Bu. Jadi ambo akan mendukung program Pak Wali, visi misi Pak Wali namanya Sungai Yang Mulia. Dalam Sungai Yang Mulia itu masuk yang saya sampaikan tadi. Sungai yang beriman masyarakatnya, sungai yang aman masyarakatnya, sungai yang sejahtera masyarakatnya. Kasitulah pokir ambo arahnya Pak Wali. Fokusnya itu. Jadi kalau ada usulan jalan pertanian, ada sebut dia Pak Wali tadi ya. Insya Allah itu ada program awak. Ya kan? Jalan pertanian ya Bu ya. Awak bak jalan ke arah ladang atau sawah waktu bisa bawa bonda ke situ. Minimal bonda lah bisa. Sehingga tidak menjunjung awak ke situ lai pupuk. Kalau berhasil ko hasil ladang ko ndak lo dijujung pulang. Kadang-kadang tak menjujung ko lebih lo piti dia gitu. Upahnya kayak gitu lah. Jadi itu kita bantu di jalan pertanian. Jalan pertanian itu ratusan juta loh Pak. Kalau ndak ada anggota dewan nandake Jawa,
Tentu ndak dapetnya dong, agak payah dapetnya. Apalagi tadi yang sampai jo kalau ndak ada anggota dewan yang dake Jawa, tentu wak tunggu saya dana desa namanya bu. Dana desa itu lebih kurang 1,5 miliar lah setahun. Kok setahun kok 2 kali bulan? Atau dibagi 5 di situ. Jarang 1 dapat 1/5, jarang 2 1/5, jarang 3 1/5. Kok dibangun ke fisik kalau selesai jalan 1 meter lebih piti itu masing-masing. Ini di bawah SM ya Ustaz? Di bawah SM lah lain. Dan itu dibagi 3 lo ndak bawa ni. Iya. Nanti fisik sepertiganya. Ndak lo udah fisik lah. Wah, lah tak bedo. Penanganan COVID. Berarti lah karena COVID sedoyo gitu ya. Kita doakanlah COVID kau jauh habis lah gitu ya. Itu. Jadi alhamdulillah lah Pak Wali wak tapilih nan baru ada dake jo anggota dewan. Bisa kita bantu. Tapi untuk mendapat bantu kok, yo syaratnya dipenuhi kan, jadi kan. Nyo tak bisa bantu di masjid dah bu. Bantu Ustaz Budiman. Kalau di Ustaz Budiman keluar 1.000 bantuannya. Tapi kalau di Ustaz Budiman sebagai anggota DPRD bisa 100 juta. Mana nak 1.000 atau 1 juta? Iya. Tapi kalau 1.000 kok ada dapatnya kan? Pernah snack dapatnya. Jadi itu nan kita cari bukan 100.000 tapi 100 juta. Nan kita kajar 200 bukan 200.000 tapi nan 200 juta. Gitu cara. Jadi gunanya menjadi anggota dewan itulah Pak bisa membantu dengan jumlah banyak. Tapi kalau ambo pengusaha sukses di kota di Tanah Datar, Ibu siapa pengusaha sukses di Tanah Datar kau? Pak Haji Edison. Ya. Baiklah Pak Wali ke Pak Haji Edison ya. Pak Haji, lah parah bana jalan Pak Haji ya. 1 kilo panjangnya Pak Haji. Tolong bantu di aspal Pak Haji. Angkat tangan Pak Haji, yakin lah. Karena 1 kilo itu 1 miliar lebih kurang anggaran aspalnya. Tapi kalau ada anggota DPRD bisa bu. Makanya Ustaz Budiman sebagai anggota DPRD bisa 1 kilo itu bisa. Itu sekian 100 meter lah. Tapi kalau Ustaz Budiman sebagai ustaz saja, Anda bisa ada yang 1 epi kalau penuh ke bawah tu lain. Misalnya apa-apa kembali semen. Ustaz Budiman balas 1 kok. 1 kan 5 karung semen, 4 karung semen tu bisa. Tapi 4 karung semen sawe lah, sawe lapiak ko lah habis tu kan. Makanya para lu awak anggota DPRD. Jadi Bu, ambo ingin ibu-ibu dake jo Pak Adib, Ustaz Adib, jo Pak Fadil gitu ya. Fadli, kemudian Pak Andri, kalau jo Pak Wali itulah pasti. Wah harus berurusan di beliau tadi KTP, BPJS, sakit, meninggal, nikah ya. Kalau beliau kok lah presidennya Sungayang gini, ya. Dek beliau sadonya gini kok, ambo membantu-bantu gitu ya. Karena tugas beliau kok barek. Kalau ndak kita bantu, tentu ndak berhasilnya. Ambo salah satunya karena dake kawan je beliau, ya kan? Ustaz Adib pembakawan je beliau, sama-sama mengurus masjid, masyarakat selama ko. Kini kita pasamuan. Bantu kecek Pak Wali tadi. Jadi sarang ke Pak Wali. Ya kan sadonya Pak Wali gitu ya. Pak Wali itu mengkoordinir, inyo menata, mengatur, kemudian kita lah yang mendukung bersama-sama. Tidak usah jauh kalau untuk nagari Barasiah saja, tidak kita dukung Pak Wali, misalnya gotong royong kita sekali seminggu. Misalnya dikeluarkan surat oleh Pak Wali, kita gotong royong sekali seminggu. Kemudian apa-apa ibu-ibu lalu-lalu saja di rumah tidak keluar dari rumah untuk gotong royong. Lalu Barasiah kampung awak tentu tidak. Mentaati perintah Pak Wali untuk gotong royong kau bu, ambo sebagai ustaz, ambo kaji di Quran dan Sunnah, itu wajib kita penuhi. Tidak sembayang sewajib dah. Karena apa? Kebersihan itu sebagian dari iman. Kebersihan itu untuk nagari awak, supaya rancak nagari awak, supaya barasiah nagari awak, jauh nagari awak dari penyakit harus dibarasihan.
diperintahkan oleh Pak Wali, sami'na wa ta'na. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Hai orang beriman, taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum. Kini ulil amri wa beliau. Selagi Pak Wali kau tidak menyuruh hawa untuk berjudi, untuk berbuat maksiat, untuk berbuat salah, wajib kita patuh. Itulah kira sebenarnya sebagai warga kau Pak. Kau nak sebenarnya kaji mau keluar ke ibu gitu ya. Makanya kalau layak menjadi warga yang baik, mengaraja nama baik, disuruh karena nelo awak satu gitu kan. Pasti lo Pak Wali ko karena hati lo kawak gitu ya. Dia mak tua ya kan, dia undang disuruh majlis taklim hadir, diundang kantor wali mana ya hadir, suruh kotor yang di muka rumah sendiri, kotor yang di muka rumah sendiri. Kalau minta tolong ke Pak Wali itu pasti ditolong ibu, gitu kan? Tapi kalau tidak ada satu cieknya dah itu. Itulah di antara ibu ya. Jadi yang mau mendukung sungai yang beriman, sungai yang aman, sungai yang sejahtera masyarakatnya. Kalau ada usul saran dari Bapak Ibu, ya, ambo akan tampuang. Kalau lai cocok dan ada program provinsi, ambo akan perjuangkan. Tapi kalau tidak ada, ambo salurkan ke yang lain, mungkin ke DPR pusat atau ke DPR kabupaten kota. Namun ambo sampai aja sesuai kaji Pak Wali, kullu amrin diansurin. Setiap urusan kau diansur-ansur. Jadi kalau ada usulan 100 di kau gua, ya mungkin kita ansur ke 2 Pak Wali. Atau bisa ansur oleh itu. Kadang-kadang ditolong Pak Wali. Nanti Pak Wali kamar rasuan. Keinginan masyarakat kau tidak terbatas. Sementara kewenangan Ustadz Budiman sebagai anggota DPRD terbatas kewenangannya, terbatas angkonya. Ada namanya pokir tapi terbatas. Maka kadang-kadang lebih banyak hati tungau sama dicaca. Ada usulan Bapak Ibu kini kan hadir warga 50 orang Bang. Ada usulan 50 tapi yang bisa dikabulkan mungkin 2 dulu. Nanti kullu amrin diansurin. Aku hadisnya di ridho mabuat tapi paradu jadi ansur-ansur gitu. Jadi kok iyo sadar kok malaikat loh bobo. Ya kan ndak ada yang ndak terkabul loh. Kok ibu berang lo kamu ustaz kok syaratnya baga janjinya ke petang, ya kan? Itu syaratnya harus dikabulkan gitu kan? Itu ndak terkahan awak dong. Baik Pak Ibu, demikian saja. Ambo karena ustaz yo dia so ceramah gitu. Jadi sebenarnya kini kok ceramah iyo aja untuk mendukung Pak Wali sekitar, ya kan? Kalau dukung Pak Wali itu kajiannya pada itu, ya kan? Lalu solo ceramah kan? Sudah tuh karena awak kok menuju dunia akhirat adalah program, program pembangunan tuh dunia akhirat wak jana. Kalau mengaji wak kan motivasi untuk dunia akhirat. Untuk pelaksananya kok batani wak itu tidak bisa aja mengaji, sudah perlu alat pertanian itu, perlu bibit, perlu pupuk gitu kan. Cuman yang penting tuh semangat wako ndak boleh keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Batani wak dengan semangat Al-Quran dan Sunnah. Olahraga wak dengan semangat Al-Quran dan Sunnah. Mencari rezeki wak dengan semangat Al-Quran dan Sunnah. Demikian saja Bapak Ibu, waktu ambo serahkan atau langsung saja mungkin apa dong? Ambo akan catat usul saran dari Bapak Ibu sadonyo, nanti ambo olah yang menjadi kewenangan ambo perjuangkan, dan ada kue yang bisa ambo bawa akan ambo bawa kue go untuk untuk Sungayang insyaallah, karena ambo mendukung penuh kepemimpinan beliau. Silahkan dari bapak-bapak sebelah kanan, sebelah kiri, ibu-ibu di situ. Silahkan. Langsung ibu PPL banyak kok turun tangan. Silakan Bu. Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya kepada rombongan Pak Datuk mungkin tak bisa kita sebutkan satu persatu.
Selanjutnya kepada Bapak Wali Nagari, selamat atas pelantikannya kemarin. Semoga Sungai yang ke depan lagi. Selanjutnya ke Pak dan Ibu yang hadir pada hari ini. Mungkin langsung saja Pak, kami sebenarnya mengucapkan terima kasih karena Bapak telah sudi mengunjungi kelompok tani kami, kelompok tani sawah Tepilawi, dengan harapan nantinya Bapak bisa membawa aspirasi dari kelompok untuk dikembalikan lagi ke pembangunan di kelompok tani. Yang pertama mungkin yang sangat terasa bagi kami Pak, itu masalah irigasi. Irigasi di kelompok tani sawah Tepilawi ini sudah banyak yang bocor Pak. Pada saat musim kemarau, kasihan petani karena air di sumbernya besar. Cuman sampai ke ujung, ke hilir itu sudah payah Pak, sehingga petani kita ini ibarat barundu untuk mui ayah ke sawah, ditungguan ayah tuh gitu Pak, karena tidak sampai ke ujungnya gitu Pak. Jadi kami mohon kepada Bapak kalau bisa dibantu untuk masalah pembangunan irigasi. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain nantinya ada yang taraso, silahkan di kecian kira-kira yang kita perlukan dalam kelompok. Kalau Pak Dantu Bapak gitu kecian sadonyo permasalahan, karena Pak Dantu akan membawa sebuah pemecahan dari masalah yang kita hadapi. Mungkin yang tahu permasalahan di kelompok tentunya anggota kelompok itu sendiri. Cuma sebagai pembuka dari yang dan merasa itu sangat dibutuhkan Pak, itu masalah irigasi tersebut. Mungkin itu Pak, kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditampung dulu jadi dapat. Lah dibuka deh Ibu PPL awak. Ambo tunggu dari ibu yang lain masih ada? Oh ya dia Pak, ada Pak. Ya, silakan Pak. Kak Karen sesoro Pak. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Julius, Ketua Kelompok Tani Sawah Tepilawi. Dan nama minta saya Pak ya di apa dalam bulan tangan. Itu kami meminta kan. Jadi dia ibu lah dimintanya aku irigasi. Dia mau jalan kelanjutan jalan usaha tani kami dan di belakang gudang tolong disudan Pak. Itu Pak. Jalan kelompok tani, jalan usaha tani dan di belakang gudang tolong ditahun di pertemuan ke jalan yang berada di Tepilawi Pak. Jadi cik lagi Pak dia kalau meminta, oh ya awak dia nak tahu minta apa. Jadi kau jalan di siku cik lagi Pak. Lah bertubi-tubi usulan awak ya dulu Pak. Untuk perbaikannya Pak. Pengaspalan itu Pak. Jalan itu mana ya? Lingkar Pak. Dari Pampit kau sampai ke Mari Pak. 2 kilo lah nak. 1 kilo Pak. Sekilo, 2 kilo nak. Tidak sampai ya 1 kilo lebih kurang Pak. Tolong awak minta ke Pak. Cabut katanya bos. Bisa Pak mengambil tidak Pak. Sekian Pak. Terus. Terima kasih Pak. Kita kumpul Pak Ibu ya, cik lain. Kalau ada dari Bapak, Ibu. Cik lain. Lah 3, lah 2 ya. Ya. Nak di start amat Padil kau dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Sebelumnya mohon maaf Pak Ketua. Ya. Kemudian Ketua kami di Muko, kemudian yang menghormati Bapak Ibu semua masyarakat. Sebelumnya mohon maaf dari tadi yang mendengarkan tentang pembangunan fisik, namun mendukung itu. Alhamdulillah, tapi yang kini yang agak tawasul di ambo pada tua di nagori awak ko kini sebutlah di nagori semua yang ko pada tua awak kurang dengan SDM di situ aja juga. Nah, gua kurang dengan SDM, terfokus di bidang keagamaan. Nah, awak banyak punya rumah tapis, awak banyak TPA, tapi buahnya belum seberapa.
buahnya belum bisa dimakan, bahkan masih terbilang matah buahnya baru dituang. Nah harus butuh proses lebih lanjut. Nah yang kok dapet kami meminta itu proses lebih lanjut dari buah dan baru super masak apa pada kak. Nah ibaratnya kelas 5 keluar anak dari TPA sudah 7 nak mulai ke Sarawak lah katam. Lanjutan ku lain. Akhirnya ilmu anak sebatas sampai kelas 5 saja. Nanti dia sesudah itu kemana pailai. Nah sementara awak butuh kader setiap masuk setiap tahun untuk negogi awak kok. Nah tidak cuma kader untuk imam, untuk naik mimbar, banyak yang lain-lainnya mode pada tua mode kadang di siko kalau dibaca sabit baju dadu nama pada tua ada kemalangan awak di siko payah untuk ustaz jam kita lebih kopan sana ke mandian sana ke menyembayangan payah kemudian cek pada tua kalau untuk keuangan namanya kalau untuk bantuan untuk KTPA untuk ke rumah taktis rasobo itu banyak. Nah kini untuk guru itu banyak. Nah yang untuk bangunan pun banyak. Nah nanti pernah ada yang bocek dari pada tua. Balik juga dan tadi lihat. Sebenarnya di awak di negeri Sungaiangku yang pandai banyak, yang cerdik banyak, yang setia mengaji banyak. Cuma nama turun tangan untuk mengaji tadi agak seketik. Nah agak kurang minatnya betul. Dia disebabkan berbagai hal. Katakanlah salah satunya faktor yang tadi. Sehingga jadilah yang menjadi guru ngaji itu yang model-model bojo yang biasa-biasa aja betul kan. Dia awak guru bagi anak cie. Nah atau dulu anak tu pandai pada awak kan. Ini kau boleh dapet. Nah kau boleh dapet. Agilah media kami guru-guru kok bisa lo menambah ilmu. Oh kok tak bisa untuk guru-guru kok. Agilah kami jalan bahas supaya anak kami kok berhasil lo kok datang guru dari luar. Alhamdulillah. Nah kalau di kami umpamanya yuk maklumlah. Nah ilmu tak seberapa kan. Mungkin untuk anak-anak awak kau lah betul pada saya. Nah sebab buat anak kau giok ke buku tergantung dari anak awak nak ketik-ketik gini kau. Nah kalau dari ketiknya lah kurang dan itu dia kan. Nah nanti kejadian kau giok kau bisa 10 atau 20 tahun yang akan datang. Kira-kira itu mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Fadil ya, masukannya dan usulannya yang ketiga. Saya pertama ke Ibu Ketua PPL dulu ya. Tadi sawah gue irigasi. Irigasi ini sawah kita berapa luasnya yang akan dialiri oleh irigasi kita itu? Ada 40 hektar. 40 hektar ya, alhamdulillah. Itu cukup luas ya. Yang Ibu sebut tadi itu primer, sekunder, tersier. Nah, itu kan irigasi ini 3 pun pakai kewenangannya. Kalau sekunder itu pusat. Primer pusat, sekunder provinsi, tersier kabupaten gitu. Kalau masuk dia sekunder gitu ya, masuk kewenangan saya. Nanti saya tunggu informasi itu Bu, kepastian itu. Kalau sekunder saya bisa merencanakan perjuangannya. Tapi kalau primer tentu ambo bajajang naik batang turun Bu Ali. Insyaallah awak dojo di DPR pusat. Ya kan? Kawan awak ada DPR pusat. Tinggal komunikasi jo ketua DPC, Ustaz Adib pasti sampai kamu, gitu kan? Cuma pastian itu dulu Bu ya. Nah, insya Allah kalau diambil Pak Ibu terkait dengan urusan kehidupan hajat orang banyak Pak Wali itu mesti nomor 1. Itu kan terkait Jawa Sumatera Tengah kan Bu. Makan minum kehidupan awak di situ. Sekolah anak di situ kehidupan awak di situ kan. Apalagi sampai 10 hektar itu tidak sedikit. Kalau ndak taileri itu ndak jadi sawah, ndak jadi sawah lah ndak makan awak denyo. Jangan ke sekolah lah ndak makan bisa gitu kan. Ini berbahaya. Jadi memang itu harus gitu apa. Jadi insya Allah Bu, itu kan ambil datanya lah do. Cuman memastikan saya Bu. Kalau di luar kewenangan awak, anda boleh. Itu kan. Tapi kemasuk kewenangan awak boleh. Sampai-sampai kalau di luar kewenangan itu Pak bisa jatuh korupsi aja sih Bu. Menyalahgunakan anggaran itu di dalam negara. Kalau itu bedonya Pak.
Tapi insya Allah Bu, Ibu beruntung, kita beruntung, termasuk Pak Wali beruntung, ada jalur untuk ke provinsi dah ada. Kabupaten ambo Pak Ustaz Adib bisa memfasilitasi kawan-kawan kan. Ke pusat ambo bisa juga bantu gitu ya. Cuman wak siapkan kalau lah pasti Biko, apakah ini kewenangan kabupaten, provinsi atau pusat, kan tinggal buat proposal permohonannya, ya, dan perkiraan anggarannya. Minta tolong ke unsur nagari yang paham gitu kan. Capek komunikasikan dengan kawan-kawan. Maka mau sampai nama beliau gitu ya. Ada itu supaya memudahkan Bu. Kadang kalau ambo kan tidak selalu standby. Kadang awak ke nan awak karajon ko 5 kabupaten kota Bu. Tanah datar kampung awak Pak. Padang Panjang yo. Salunto Sejong nama saya. Jadi kok daerahnya sangat luas sekali. Jadi itu Bu ya. Makasih Bu ya. Beliau sampam itu ya. Kemudian dari Pak Ketua, ya, Ketua apa nih Pak? Pak Julius ya, sebagai Ketua Kelompok Tani Walah, kan lah resmi ya Pak ya, lah terdaftar di Simluh ya, alah ya Pak. Kalau Pak Wali lah bisik-bisik lo kambo tadi, nyasabui de Pak Wali ketemuan kini kau Ustaz, kemungkinan akan diusulkan itu. Menyambung jalan nantap usaha tani. Insya Allah itu ada program di provinsi Pak. Ya, Ambo minta bantu melalui kelompok tani dan diketahui oleh Pak Wali buat proposal, yo. Kemudian sampai ke Pak Wali dan atau Adib. Insya Allah sampai Kambo tuh, ya. Bukan di awak-awak sih kok sudah kurang Sungaiang. Kalau Pak Andri kok balik Sungaiang bos kita awak juga baru gitu ya. Ya. Kepada tu dia Bu, pada tu kalau online lo jago. Maksudnya online-nya beliau capek ke DPD bisa, ke Pak Adib bisa, kama bisa aja beliau kalau pada tu ya. Tapi kalau Pak Wali tentu DI-nya surek menyurek, itu. Punya tandangan stempel gitu ya. Itu. Kemudian yang disampaikan oleh Ustadz Fadil ya, itu terkait dengan Sungai yang Mulia atau istilah Ambo Sungai yang Beriman gitu ya. SDM unggul, SDM beriman gitu. Itu memang mesti menjadi perhatian orang. Dan insya Allah berkolaborasilah Ustadz Fadil dengan Pak Wali. Insya Allah Pak Wali juga orang yang paham ke arah itu. Tinggal kita istilahnya bekerja sama dan sama-sama bekerja meningkatkan sumber daya manusia nagari Jawa yang berkelanjutan gitu. Kita mendukung mana itu Bu. Sama juga di PKS Pak Wali, kita mengistilahkan partai kader. Partai kader artinya adalah estafeta. Ndak batuka ketua batuka orang bekontar dari mau orang masuk saya gitu ya. Kalau di PKS sama jam tak sekolah Bu. Ustadz Adib gua jadi ketua kini kok ndak ujuk-ujuk langsung jadi ketua tuh. Lah lama 20 tahun lebihnya dibina dan dididik baru bisa jadi ketua. Itu di PKS Pak. Untuk Ambo menjadi anggota DPR provinsi gua alah 25 tahun gua. Ditempa diuji gitu kan. Nggak bisa langsung Profesor Anu, mantan Rektor Anu langsung jadi ketua PKS provinsi, nggak bisa. Harus terujinya dulu dengan masyarakat kuan. Habis itu Ibu. Itu yang disampaikan substansinya oleh Ustadz Fadil tadi sebenarnya. Ambo mendukung penuh itu. Ambo lah memulai, cuman harus bekerja sama. Allah mulai pada beberapa kali ke Pak Wali. Kita mengadakan pelatihan pengurus masjid. Itu untuk meningkatkan SDM pengurus masjid. Kita mengadakan pelatihan 120 orang kemarin itu pengurus masjid 120, kemudian guru tahfiz 120, ya kan? Kemudian imam masjid 120. Tapi rupanya lah 120 setanah datar Pak, ada je cukup-cukup lah. Kenapa? Nagari saya 75. Jorongnya para
Sadonya. 320. 300 sekian. Jadi sekali seangkatan saja wak tingkatkan SDM imam wak minimal 300 orang. 300 orang tuh Bu, ambo anggarkan ke patang tua. Itu untuk 120 orang tuh tapi PT 110 juta. Gitu kan? Jadi usulan beliau tadi lah kita lakukan, tetapi alun memadai. Gitu. Oleh sebab itu, ya kita nanti mudah-mudahan Pak Wali juga ada programnya di situ. Ya tingkat nagari lah Pak Wali. Apa yang bisa kita dukung lo nanti. Tapi kalau ada program setelah ikolai untuk peningkatan SDM, apakah untuk tahfiz, guru tahfiz, peningkatan untuk keterampilan penyelenggaraan jenazah dan sebagainya, ya itu bisa kita buat dengan tingkat-tingkat kelompok-kelompok kita di nagari. Tapi mesti menjadi perhatian kita. Kalau yang dari Ambo nanti karena awak lah bertamu, Pak Wali pun ada, agak kita labian mas kita untuk Sungayang kayak gitu. Misalnya 120 kayak itu nah. Nagari lain dapat 2 misalnya. Utusannya Sungayang kita labian kok ke 5 ke 6 kan itu kan. Itu. Tapi kita dukung apa yang disampaikan oleh Ustaz Fadil tadi Bumang perlu. Kalau guru tahfiz Bang menjadi guru tahfiz dengan tahsin yang memang terbaik. Apalagi ya di sini kan guru-guru hebat itu kan banyak dari dulu sejarahnya ada. Jadi tadi di samping ke saya Pak Wali juga mendengar langsung. Tapi Pak Wali pun tidak terkahas sadonya. Maka kita sama-samakan, kita pasamukan, kita jalani proses yang makin baik. Dan kemudian kawan-kawan seperti Ustaz Adin, Ustaz Andri, untuk peningkatan SDM itu ada juga kita. Di luar program Dewan, kadang kita ada mengadakan pelatihan ini, ada mengadakan pelatihan itu untuk guru ada juga. Kadang kemarin juga untuk dai ya, kita ada juga pelatihan. Cuman saya nanti sarankan juga ke Pak Wali, setelah lengkap data-data di nagari kita ini Pak Wali, ini untuk membawa kue pembangunan untuk meningkatkan SDM ini juga, datang Pak Wali ke Rektor IAIN. Dengan data guru kita sekian, guru klinik sekian, atau untuk guru ngaji ini sekian, kemudian Pak Wali datang secara resmi ke situ menghadap rektor. Pak Rektor, saya ingin bantuan Pak Rektor bekerja sama dengan Nagari Sungayang untuk peningkatan SDM agama, karena di universitas itu ada namanya program pengabdian masyarakat. Anggarannya juga dari beliau, dari kita cuma data, kemudian memfasilitasi dan membantu. Itu salah satu langkahnya, solusinya untuk Empasamon tuh. Jadi bisa ke IAIN, Batu Sangkar, IAIN Padang bisa juga, karena IAIN Padang tuh wilayahnya seluruh Sumatera Barat. IAIN Bukit Tinggi bisa juga. Tergantung. Misalnya Pak Wali nanti untuk terkait dengan Quran. Assalamualaikum Ustaz. Itu cara-cara langkah tu Pak Wali. Pak Wali dia baru nak masalah, bawa gaya informasi. Mudah-mudahan dia terfikir beliau. Nanti ada tentang data pertanian, kan kelompok segala macam dan segala macam, termasuk kerjasama dengan Ibu PPL yang ada di negara kita ini. Sudah lengkap data-data itu semuanya, Pak Wali datang secara resmi ke Universitas Andalas Fakultas Pertanian. Itu caranya Pak Wali. Penuh pitih, wah terbatas deh. Datang ke Dinas Pertanian, Pak Dekan atau Pak Rektor, ambo ingin mana bantuan Pak Rektor. Apoleh Rektor Unan kok kini rawa. Tidak salah. Bukan buat itu masih kasih lah pensiun. Yuliandri, tidak salah gini Profesor Yuliandri, orang awak apa bang? Tanjung Baru tak foto. Ya pokok putar-putar orang tanah datarnya dari dulu ya bu. Tapi belum banyak kita manfaatkan. Datang awak ke dekannya kita mohon bantu nagari Pak, jadikan nagari kami pengabdian masyarakat Unan. Jadi nanti ada penyuluhannya. Kadang-kadang dia ada bekerja sama Unan dengan Jepang. Kadang ada dalam bentuk alat-alat. Dan apa yang saya sarankan ke Pak Wali ini sudah dilakukan oleh seorang kepala desa di daerah Jawa tuh. Daerahnya, desanya sangat miskin, tapi dia kumpulkan data Pak Wali.
kemudian dia temui perguruan tinggi ini. Dalam waktu 3 tahun lebih, itu tidak salah, lebih kurang tuh, sampai PAD-nya desa 20 miliar. PAD, pendapatan asli daerah. Pada daerah miskin, tapi lengkap dia datang. Sawahnya sekian lawehnya, bandayanya sekian, potensi daerahnya itu yang cocok. Pokoknya ada data, tinggal kita menyanda. Kadinas pertanian bisa, Kadinas peternakan bisa, Fakultas peternakan maksud saya, Fakultas peternakan, Fakultas pertanian, fakultas itu dimanfaatkan semua. Apa judulnya? Minta bantuan kerjasama pengabdian masyarakatnya, dipilihnya Nagari Sungayang. Gitu. Bisa berbondong-bondong, profesor kemarin nanti nyo sampai ke teknis tuh, nyo apa kan gitu. Itu salah satu cara Bu ya. Kalau jo anggota dewan kan salah satu cara. Cara yang berikutnya tidak tercover di anggota dewan, sadonya itu awak bisa ke Fakultas Pertanian. Jadi Pak Wali nanti kok ada urusan ke Padang, misalnya ada pelatihan dari gubernur kah, atau pelatihan ikut sampai di Padang, sambian sekali bawa surat resmi atau buat surati sebelumnya, mohon diterima Pak saya sebagai wali nagari. Ya. Tapi jalur-jalurnya, kalau tidak salah sekarang kan profesor dosen rektor UNAN itu orang Tanah Datar. Gitu. Sehingga Pak Rici Alfian wakil bupati kemarin nyepagaran rektor turunan ke Batang. Kadangnya orang Tanah Datar kan, besok mau ambil jalan dia Pak, mau ambil jalan dia Mancua gitu kan, dia Mancua kan daerah Tanah Datar kan, tidak bisa Pak pulang, kekal tapi Pagaran. Manfaatnya orang-orang. Waktu Pak Musliar Kasim mungkin dulu belum termanfaatkan juga begitu. Rektor dia 2 periode, tidak salah ya. Tapi peluang awak itu jadikan nagari wako nagari pengabdian masyarakatnya. Kadangnya ada kerjasama dengan Jepang, kerjasama dengan Swiss, kerjasama dengan Australia gitu ya, dalam pertanian, dalam peternakan. Dapat dewa sekian, lumayan itu insya Allah. Itu di antara itu. Jadi itu peningkatan SDM. Jadi BSDM terkait dengan sungai yang beriman mulia, itu tadi ya, yang sampaikan oleh Ustaz Fadil tadi, maupun terkait dengan ekonominya. Bumnak kita kan sudah bagus, sudah berjalan di sini Pak. Kalau ingin ditingkatkan, minta lo Fakultas Ekonomi, pembinaan untuk Bumnak kami Pak, ya kan? Kerjasama jadilah Nagari Sungayang untuk sebagai pilot proyek percontohan pengabdian masyarakat Fakultas Ekonomi UNAN. Ansu-ansu cek dulu boleh. Karena fakultas kok banyak tuh. Mana terkait ke Sungayang bisa. Makanya saya mau kerja pertama Pak Wali sekarang ini adalah merapikan data. Termasuknya Ambo. Kadang-kadang Ambo ada mendadak. Butuh data masyarakat kita yang miskin 100 orang. Di Nagari Ambo sendiri, Bu. Awak kamu menurunkan program itu. Waktu diminta ke Pak Wali itu tidak ada data. Itu kelapih kan lainnya dia, kan? Dalam mau minta data kelompok wanita tani, nyo telepon nambo kan. Pada tuh, tidak ada kelompok wanita tani itu di negeri awak doh itu kan. Anak lama satu berlari satu, ketua PRN telepon nambo. Pada tuh ada kelompok wanita tani gampang aja. Akan orang pemerintahnya kedua cik, ada cik, tidak ada gitu kan. Awak butuh capek Pak. Jadi menurut usulan Ambo sebagai kawan ke Pak Wali, data kalahado di Nagari kini disemakin baguskan, disemakin rapikan. Kalau bisa sudah dalam bentuk tinggal klik. Itu kan ini canggih di IT digital kan, tinggal klik kedua sadonya, ya kan? Orang miskin, non ekonomi, yang pertanian, yang karajonya batarana, yang olahraga. Kalau lah tinggal klik, waktu diminta oleh anggota dewan, ya ada yang dadakan tuh Pak Wali ya. Kita pegang dulu gitu. Itu sebagai raso
Sungayang kolah kampung ambo, karena sejarah itu lah siapa tadi. Guru ambo di Siko sadonya. Kawan-kawan banyak di Siko kan. Anak hadir kok. Bukan rasanya orang jauh lah gitu ya. Ambo buat tujuan jalan-jalan gitu. Karena tidak semuanya tereksekusi. Tapi kalau nanduo tadi, itulah ambo masukkan dalam catatan penting ambo yang disampaikan oleh ibu. Satu, jalan apa tadi? Irigasi. Tinggal tugasnya memastikan itu irigasi itu kewenangan siap. Tetap sampai ke tiga bu teman, ada yang ambo langsung eksekusi biko, ada yang ambo perjuangkan lo ke DPR pusat ya atau kabupaten. Kalau yang disampaikan Ustaz Fadil tadi ambo Ustaz yo, ya balik alun takile alah takalam lo ambo sebenarnya gitu kan. Tapi insya Allah rupa beliau Ustaz dan mengalami langsung. Bukan fisik yang bermasalah di usaha agama, tapi SDM yang akan membina. Memang jadi pikiran juga. Kadang memang fisik pun tidak terlalu apa bu, tidak rumit sebenarnya. Ambo Ustaz menjadi koordinator pembangunan masjid di Batu Basah gini itu. Pembangunan masjid itu biayanya 3 miliar berapa? Iya. Awalnya menangan cerita 3 miliar kok gampang lah masyarakat sekampung. Kemudian ambo sosialisasikan, ambo kondisikan sampai semuanya. Kini kok bertubi-tubi piti masuk, ya kan? Heran lo menceliak itu. Dari nan seluruh masyarakat itu tajud, satu tonggaknya 18,5 juta. Ada yang 5 tonggak, 22 tonggak, satu tonggak 18,5 juta 500 cie tonggaknya mbak. Awak heran juga itu. Banyak piti di Batu Basah rupanya. Ya memang lah masuk rantau yo kampung. Makanya sampai di Ustaz tadi, kalau masalah PT sebenarnya tidak terlalu rumit, cuman itu merencanakan ke apa dulu. Mbak yakinnya Sungayang banyak ada rantau. Pak Wali perlu nanti berkumpul orang rantau kan. Kemudian saran bojo, setiap orang rantau datang layani dengan baik. Bahagiakan mereka sampai di kampung kok. Karena apa? Nyo ke kampung kok pasti meninggal PT, minimal untuk dusanaknya. Ya kan? Dusanaknya pastinya tinggal kan? Lah tak kurang di kerja Pak Wali. Kalau enggak dusanak itu minta peti ke Pak Wali kok. Kan? Itu contohnya. Sudah meninggalkan dusanaknya, baiknya Mas Haji. Hari Jumat kan? Keluar lo, ambo dari Syanu, perantau Syanu, itu kan. Jadi kalau perlu bisa direncanakan, tapi setiap perantau pulang, sambutlah mereka dengan gembira. Karena untuk pulang selalu biayanya itu buat. Biko tiba di rumah dusanak dan kakek pasti dah dibawa oleh-oleh. Kadangnya sadar lu tak meninggal untuk mensaji, tidak meninggal untuk orang kampung. Jadi salah satunya adalah muliakan orang rantau. Orang rantau itu tamu dewa di kampung. Jadi jangan cuek-cuek sih. Itu kan orang rantau lah tiba, kan? Akan perlu disambut dari gerombang nanti Pak Wali. Aku yakin Pak Wali karena orang baru disambut dari gerombang bulan hari apa besok? Hari Raya besok. Siapkan kok selawat dulangan yang disukuh orang disiku kan ibunya atau mintalah pitinya kau tuh kedua PC piti itu kedua tuan nio Pak Wali kan kedua dari saku ke sadonya saliatinya sanang di berkampung tapi pulang kampungnya kecewanya Pak Wali saya tidak sapunya wah ini saya dah atau Pak Datuk aku kama-kama saya gitu kan ikut strateginya Pak Wali ya kan rantau dan kampung harus kita satukan. Di samping yang bos sampaikan tadi di Ketua Linagari kan biduk lalu tapi yang Batawi kau harus kita tahu nan tak geseh-geseh seketek lah waktu pilwanak datang nyatu balik innamal mu'minuna ikhwatun awak orang beriman sama-sama di Sungayang orang lain Islam sadona ada kapi seorang gitu dah terus anak awak sado kemanakan awak sadonyo jamaah awak sadonyo kalau ustaz kau jamaah sado ya kan kita satukan. Rantau ku penting mana?